seorang hamba ketika sholat itu tidak dicatat pahalanya sholat itu berapa, tidak dicatat seperenamnya, sepersepuluhnya, tetapi yang dicatat dalam sholatnya seorang hamba itu adalah ma'aqola minha ay ma tadabbaro minha, yang diangan-angan di dalam sholat itu, seberapa kita konsentrasi dalam menjalankan ibadah dalam sholat, seberapa kita tadabbur terhadap apa yang kita baca, baik secara dzikir maupun qiraah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan forum komunikasi penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa, yang menjadi problem bagi kita semuanya adalah bagaimana kita menjalankan sholat yang benar. Kadang-kadang kita syarat rukun sudah terpenuhi, tapi ada satu yang kadang-kadang sulit sekali, adalah bagaimana agar kita sholatnya khusyuk. Nah, untuk itu para pemirsa, mari kita kaji bersama dalam acara ini bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh agama yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Mari kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Walaupun puasa tapi tetap semangat untuk terus berbagi dengan orang lain ya, supaya menjadi amal bagi kita semuanya. Pak Kiai, pada kajian hari ini apa Pak Kiai? Membahas tentang apa? Kajian kita kali ini tentang pengertian khusyuk dan cara atau tips kita supaya sholat kita bisa menjadi khusyuk. Oke, para pemirsa semuanya, sangat menarik pada kesempatan hari ini, yaitu tentang tips atau cara agar sholat kita khusyuk ya. Mari kita ikuti sampai selesai supaya amal ibadah kita tambah hari tambah baik. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un hada utawi kiku far'un ono cabangan suci. Sunnatin sunataken upo tukulu sholatin, manjing ing sholat binasyatin, lawan terengginas, lawan semangat. Di annahu krono satemene Allah Ta'ala iku dhamma najat sapa Allah tarikihi ing wong kang tinggal ing nasyat. Bikaulihi kelawan dawi Allah, wa idza aqamu ila sholati wa idza qamu ila sholati qamu kusalah wa idza qamu lan arikalane padha jumenengake sapa munafikun ila sholati maring salat, kamu padha mongko padha jumenengake sapa munafikun kusala hale aras-arasen. Wal kasalu utawi kasal iku al futuru kendo watawani lan ngendi-ngendi. Wa faraghi qalbin lan ngosongake ing ati minas sawahili saking pira-pira perkara kang nungkulake. Li anna krana satemene faragh iku aqrabu lebih parek ilal khusyu'i maring khusyuk.
Wa sunnalan den sunataken fiha ing dalam salat, ai fi salatihi tegese ing dalam salati musolli kulliha ya sekabehane salatihi apa khusyuun khusuk. Oleh khusuk mau bi qalbihi kelawan atine musolli. Gambare carane khusuk dewan ati bi Allah yahdura lawan yen to ora ngadirake sapa musolli fihi ing dalem qalbihi ghairu ma ing sakliyane perkara wa kang utai musolli iku fihi tetep ing dalem mah. Wa in ta'ala ko senajan ana apa ghairu ma fihi wa in ta'ala ko senajan persambungan apa ghairu ma fihi persambungan bil akhirati kelawan akhirat wa bi jawarihi lan kelawan piro-piro anggautane lan khusuk kelawan piro-piro anggautane musolli. Contone khusuk kelawan anggotane musolli bi alla ya'basa kelawan yento ora dolanan sapa musolli bi ahadiha kelawan salah swijine jawarih. Wadzalika utai mengkono sunnul khusuk sunniyatul khusuk iku lisana ilahi krana pengalame Allah Ta'ala fi kitabi ing dalam kitab Allah al-azizi kang luhur ala fa'ilihi ing atase wong kang agawe ing khusuk bi qaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wal intifai sawabis sholati lan krana dadi ora nanane ganjarane salat bintifaihi kelawan ora nanane khusuk kama kaya dene perkara dalat kang nuduhaken alaihi ing atase adamu intifai sawabis sholah apa al ahadisu biro hadis as-sahihatu kang sahih wali annalalan iku tetep kadhe kita wajah utai wajah ikhtaru kang milih wajah sapa jam'u ulama golongani ulama anna nyatane satemene khusuk iku syartun dadi syarat lisihati maring sae salat. Pertama yang kita lakukan apabila akan sudah masuk waktunya sholat adalah dengan disunatkan apabila kita sudah masuk waktunya sholat dengan nasyat terengginas semangat begitu mendengar suara azan langsung semangat untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga harus disunatkan untuk mengosongkan hati dari hal-hal yang bersifat duniawi. Nanti kedua ini adalah mendukung untuk cara kita supaya salah satu sebelum kita terjun ke sholat, pendukung untuk bisa sholat menjadi khusyuk. Harus pertama kita dari awal dulu ketika sudah masuk sholat, sudah mendengar azan, kita semangat untuk mengerjakan sholat, jangan malas-malasan, jangan aras-arasan, dan dikosongkan hati dari hal-hal yang bersifat duniawi. Wa sunnah fihi, terus dalam melaksanakan sholat kita disunatkan untuk khusyuk. Khusyuk itu baik dengan hatinya dan khusyuk dengan anggota badan. Hatinya khusyuk artinya hatinya itu tidak menghadirkan terhadap apa yang sedang dikerjakan pada waktu itu. Ya semisal kita sedang membaca Fatihah, hati kita adalah tadabbur terhadap apa yang diangan-angan
ketika membaca Fatihah. Jangan memikirkan, jangan menghadirkan hal yang lain. Walaupun hal yang lain itu berhubungan dengan akhirat. Kita sedang konsentrasi membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, disitulah kita lesan kita membaca. Misalkan tadi alhamdulillahirabbil alamin, hati kita tadabbur, angan-angan terhadap apa yang kita baca, ala tidak menyimpang dari apa yang kita baca. Walaupun yang lain itu adalah bergandengan dengan akhirat. Semisal tadi kita pas mau membaca alhamdulillahirabbil alamin. Semestinya kan kita tadabbur bahwa semua puji itu hanya milik Allah, bukan kita memikir-mikir tentang neraka atau tentang surga. Nah, ini. Jadi di sini bi alla yuhtira fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Itu artinya khusyuk dengan hati kita. Di samping juga organ anggota tubuh kita selama sholat juga harus khusyuk, harus tenang, tidak main-main, tidak gampang bergerak tangannya karena ada nyamuk sedikit saja ada langsung kokruk. Nah, ini jangan terlalu bergerak ya, apalagi kalau pergerakan itu sampai 3 kali yang membatalkan sholat, itu malah batal sholatnya. Jadi ada pergerakan yang makruh, ada yang membatalkan sholat. Dan di sini kajiannya tentang khusyuk, bagaimana ya sebisa mungkin organ tubuh kita itu tenang, jangan sampai bergerak. Artinya tenanglah. Terus kenapa kita sangat dianjurkan untuk sholat? Karena dalam hadis-hadis yang sahih itu adalah kita supaya bahwa sholat itu tidak mendapatkan pahala tanpa adanya khusyuk, tanpa ada tadabbur ayat-ayatnya Al-Quran, tadabbur apa yang kita baca. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yusolli sholata la yuktabu lahu sudusuha wa la usuruha wa inna ma yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Seorang hamba ketika sholat itu tidak dicatat pahalanya sholat itu berapa, tidak dicatat 1/6-nya, 1/10-nya, tetapi yang dicatat dalam sholatnya seorang hamba itu adalah ma'aqala minha, ay ma tadabbara minha, yang diangan-angan di dalam sholat itu. Seberapa kita konsentrasi dalam menjalankan ibadah dalam sholat, seberapa kita tadabbur terhadap apa yang kita baca, baik secara zikir maupun qiraah. Terus lagi juga wa innalana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun lisihah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Nah, berat nih, kalau berat memang. Tapi ada kaul yang mengatakan bahwa khusyuk itu merupakan syarat sahnya sholat. Lantas bagaimana usaha kita agar sholat kita menjadi khusyuk? Ya memang sholat khusyuk itu perlu proses yang sangat panjang, tidak bisa instan ya. Sangat panjang, tidak cukup 1-20 tahun ya. Kita harus selalu untuk bisa berusaha agar sholat kita menjadi khusyuk.
selalu belajar dan berusaha. Di antaranya wa mimma yuhsilul khusya al istihdaru annahu baina yaday malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Dalam Fathul Mu'in ini ada beberapa metode, beberapa tips agar sholat kita bisa khusyuk. Di antaranya adalah pertama, kita konsentrasi hati kita hudur ketika sholat, bahwa kita adalah sedang menghadap sang raja di raja yang sangat mengetahui yang sir, yang rahasia, dan yang sangat rahasia. Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menguasai kita, Zat yang menciptakan kita. Yang kedua adalah, jadi yang pertama tadi, harus kita benar-benar ditata hati kita bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap yang sangat mengetahui barang yang rahasia dan paling rahasia terhadap hati kita, menghadap sang raja di raja, menghadap yang menciptakan kita. Kita akan bermunajat kepada Allah. Yang kedua adalah anna mimma yuridul khusyuk, yang bisa menyebabkan khusyuk menurut Syekh Muhammad Bakri di sini jelaskan adalah itolatur ruku' was sujud. Rukuknya itu dan sujudnya lama, jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu cepat, diresapi kalau kita ruku'. Kita ruku' membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan membaca dalam sujud juga begitu. Jadi tadabbur, kita mengangan-angan, meresapi apa yang kita baca. Jadi antara lain adalah itolatur ruku' was sujud. Rukuknya itu adalah yang lama, jangan terlalu cepat. Wa tadabbur qiraatin, yang selanjutnya adalah tadabbur, angan-angan terhadap qiraah bacaan yang kita baca. Dan juga tadabbur dzikrin, angan-angan terhadap zikir yang kita baca. Jadi kita apapun yang kita baca, usahakan kita mengangan-angan. Dari pertama, rukun kauli pertama adalah takbir Allahu Akbar. Begitu takbir, angan-angan betapa hanya Allah itu maha besar, semuanya adalah kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dibandingkan apalagi namanya manusia ini adalah sangat-sangat kecil. Dunia yang kita huni ini kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain bisa diibaratkan hanya sebutir kacang hijau. Bahkan ada yang lebih terlalu besar, hanya sebutir debu. Ada planet-planet yang sangat luar biasa besarnya. Nah, kalau dunia itu hanya sebatas kacang hijau, lantas kita itu per individunya manusia itu seberapa? Betapa kecilnya kita. Makanya ada pengandika, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa yang mengerti dirinya sendiri tentang begitu kecilnya, begitu hinanya kita ini, maka akan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah makrifat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita begitu takbir, membaca doa kita, usahakan kita tadabbur terhadap apa yang kita baca, membaca Fatihah, terus tasbih dalam sujud, dalam ruku, sampai semuanya akhir kita tasyahud awal sampai salam. Usahakan kita tadabbur terhadap apa yang kita baca. Itu ya memang perlu latihan dan latihan, tidak bisa instan ya. Ya kelasnya kita ya tidak mungkinlah 100%, ya berapa persennya berapa persennya harus ada ya, harus ada. Kalau 100% insya Allah hampir dipastikan tidak bisa ya, hampir dipastikan tidak bisa kelasnya kita. Tapi yaitu kita berusaha dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, berapa yang kita tadabbur, itulah kadar sholat kita yang mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis tadi, yaitu illa ma aqala minha, yang dicatat pahalanya adalah dalam sholat tidak dipahala 1/6, 1/10, tapi adalah ma aqala minha. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa sholat khusyuk dengan cara antara lain kita tadabbur, berangan-angan terhadap apa yang kita baca dari awal sampai akhir. Kemudian juga secara fisik, cara kita untuk khusyuk adalah idamatu nadhari mahali sujud. Kita untuk selalu pandangannya itu ke tempat sujud. Walaupun orang itu buta, tetap pandangannya ke tempat sujud. Walaupun orang itu wa ingkana indal Ka'bah, sholat di dekat Ka'bah, juga tetap ke mahalus sujud. Ataupun di sini au fi dzulmati, ataupun walaupun dalam sholat dalam keadaan gelap gulita, ya tetap untuk di mahalus sujud.